Kembali bersama kami di Newsline. Pembatasan BBM bersubsidi ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober mendatang. Nantinya masyarakat yang dapat membeli BBM bersubsidi adalah pemilik kendaraan yang telah mendaftarkan nomor kendaraan mereka dengan menunjukkan QR Code. Lantas, apakah dengan cara ini penyaluran BBM bersubsidi akan bisa tepat sasaran? Kita akan berbincang dengan pengamat kebijakan publik Trubus Radiansyah melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Trubus. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, Pak Trubus, dengan Eva dan Naila di studio. Pak Trubus, ini kan pembatasan subsidi tepat sasaran, rencananya dengan harus mendaftarkan nomor polisi sampai unduh QR. Nah, apakah ini bisa efektif, Pak, untuk tujuannya adalah supaya pembatasan BBM subsidi itu betul-betul tepat sasaran? Kalau lihat mekanisme prosedurnya yang rumit begitu dan itu kan membutuhkan waktu yang lama, saya rasa ini jadi tidak efektif nantinya kalau kemudian pemerintah tidak membuat sesuatunya serba dipahami oleh publik gitu loh. Karena apa? Karena saya melihat publik ini serba frustasi, bingung karena apa? Karena sejak awal mau dinaikkan tapi berubah-ubah terus, tarik ulur lah seperti itu, sehingga menyebabkan publik memandang bahwa pemerintah ini seperti mempermainkan hati kehendak publik gitu loh, sehingga rasanya persoalan ini menjadi sangat potensi untuk terjadinya konflik gitu, Mbak. Itu ya meresahkan masyarakat, itu yang kemudian harus kita antisipasi sejak awal. Yang kedua bahwa kebijakan menggunakan QR Code ini juga ini kan untuk masyarakat harus berbondong-bondong ke ini kan untuk mendaftar ke Pertamina segala, dan di tengah situasi yang masyarakat yang dihadapkan oleh kebutuhan yang lainnya juga naik gitu ya, itu menyebabkan kebutuhan sehari-hari lah, itu menyebabkan mereka dihadapkan oleh situasi yang tidak nyaman gitu loh, Mbak. Sehingga inilah kemudian proses ini memang harus diantisipasi secara benar, di mana kemudian pemerintah betul-betul harus betul-betul mensosialisasikan secara utuh gitu informasinya gitu loh, Mbak. Itu yang penting menurut saya. Yang ketiga ya tentu ini apakah ini nanti kan efektif untuk jangka pendek belum, Mbak. Ini perlu jangka panjang ya. Untuk jangka pendek kan masyarakat harus mendaftar lagi, dan kemudian saya khawatir ini pemerintah memandang seolah-olah bahwa mereka yang memiliki kendaraan misalnya untuk mobil 1.400 cc ke atas harus menggunakan non subsidi yang selama ini mereka menikmati pakai subsidi gitu kan. Jadi merasa ini, Mbak, diperlakukan tidak adil atau tidak diskriminatif, itu yang harus juga disadarkan kepada publik, Mbak, sebenarnya. Baik, Pak Trubus, kalau kita lihat ini kan memang gaungnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya, setahun 2 tahun yang lalu kebijakan ini akan diterapkan dengan sosialisasi yang nyatanya sepertinya tidak begitu masif dan juga tidak bisa benar-benar nantinya akan diterapkan dengan sosialisasi yang renggang seperti itu. Nah, kalau Anda melihat sebenarnya seperti apa nih dengan jangka waktu 1 bulan nih, Pak, sosialisasi bulan depan sudah diterapkan. Selain menimbulkan ketidakresahan masyarakat, bisakah ini menjadi seperti kebijakan yang tidak diyakini gitu ya oleh masyarakat bisa akan berjalan efektif? Iya, saya melihat justru ini pemerintah sendiri sepertinya kurang firm gitu ya, kurang yakin terhadap kebijakan ini, ada keraguan-raguan, sehingga di sini kemudian publik melihat bahwa kebijakan ini tanggal 1 Oktober tidak akan efektif dilaksanakan gitu. Ya, apalagi di tengah kemudian situasi lemdak, artinya bebek lumpuh pemerintahan yang sekarang ini karena harus berpindah kepada ini pemerintahan baru. Ini juga saya rasa hal yang tak mudah, karena bagaimana juga kan tidak mau pemerintah yang sekarang meninggalkan legasi yang kurang baik terhadap ini masyarakat yang kedepannya kan gitu, kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi ya menurut saya ini memang 1 Oktober ini mungkin hanya sebagai patokan saja, bisa saja ini akan mundur lagi, dan saya khawatir tidak akan yakin pemerintah akan menerapkan betul 1 Oktober. Sampai hari ini juga aturan yang dibuat oleh permen ya, peraturan Menteri SDM ini juga belum keluar, Mbak, seperti apa jenisnya, teknisnya seperti apa, karena kan ini kalau sudah menyangkut mekanisme prosedur dan sifatnya teknis, itu kan publik harus betul-betul disosialisasikan secara benar, dan di mana kemudian edukasi publiknya harus terus-menerus, setidaknya pasang spanduk dan sebagainya. Dan saya khawatir di daerah terutama yang paling rumit adalah
karena ketidakmengertian masyarakat di daerah dan kekhawatiran juga petugas SPBU di lapangan itu di daerah itu akan berhadapan dengan konsumen yang secara tidak tahu ataupun sosialisasi yang lemah itu kemudian menimbulkan persoalan baru. Saya khawatirnya di situ, Mbak. Iya, Pak Trubus, betul bahwa aturan teknis ini kan masih menunggu permen ya. Artinya masih belum ada aturan teknisnya, tetapi sudah berjalan nih Pak sosialisasinya 1 bulan ini. Apakah cukup waktu 1 bulan ini, dan Anda tadi sampaikan akan justru menimbulkan masalah baru apa saja Pak Trubus? Ya, kalau saya melihatnya belum cukup. Masalah barunya adalah masyarakat akan mengatakan tidak tahu, Mbak. Jadi ketika tidak tahu berarti kan belum bisa mendaftar dapat QR code itu kan, Mbak. Jadi artinya di situ masyarakat akan memandang bahwa ini akan dianggap dia dipersulit gitu loh, dipersulit untuk mendapatkan BBM yang subsidi itu gitu loh, Mbak. Ini yang harus dilihat secara utuh. Karena apa? Karena kalau kita hanya memandang bahwa toh sekarang sudah berjalan, sudah bisa disosialisasikan, itu kan hanya parsial menurut saya, belum menyangkut keseluruhan. Belum lagi dalam hal ini masyarakat juga harus melihat bahwa tanggal 1 mulai diberlakukan misalnya kan. Sementara aturan permennya itu juga belum ada. Nah, ini kan juga pemerintah daerah dalam hal ini, situasi politik juga di daerah sangat mempengaruhi, di mana kemudian untuk mendorong masyarakat agar patuh terhadap peraturan permen nanti yang akan turun misalnya, itu juga masih ini, Mbak, belum bisa dipastikan yakin akan dijalankan. Menurut saya juga itu, Mbak. Baik, kalau tidak 1 Oktober, lantas idealnya kapan sih Pak seharusnya ini bisa diterapkan dengan sosialisasi yang memang benar-benar sudah maksimal? Kalau saya sih mengendakinya paling tidak 1 tahun, Mbak, sebelum ini. Artinya nanti di pemerintahan baru dengan Menteri SDM yang baru nanti, dengan aturan yang baru lagi, dan lebih juga mendengarkan ini keluhan masyarakat. Artinya istilahnya ada partisipasi publik lah di situ, sehingga masyarakat betul-betul tertampung di dalamnya. Nah, kebijakan itu bisa dipatuhi bersama, karena memang kalau konteksnya hanya konteks tepat sasaran, tentu itu ya semuanya paham itu bagi kalangan menengah ke atas. Tetapi kan di tengah situasi kalangan menengah yang sekarang turun drastis berdasarkan laporan BPS itu kan juga menyebabkan situasinya tidak baik-baik saja gitu loh, Mbak. Jadi ini menurut saya memang daya beli masyarakat juga turun drastis, dan ini kan pengaruhnya juga di mana ketika nanti ada penggunakan QR ini, artinya masyarakat harus dibatasi menggunakan pertalite. Ini kan dampaknya termasuk kepada harga, Mbak, terhadap daya beli masyarakat juga, sehingga harga-harga di masyarakat nanti akan naik. Nah, ini kan juga harus dilihat secara utuh. Karena itu menurut saya lebih baik ini ditangguhkan dulu, jangan 1 Oktober itu rencana, tetapi bisa saja nanti disosialisasikan dulu, membutuhkan waktu minimal 1 tahun nanti sambil melihat perkembangan situasi yang ada ke depan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi kita, Mbak. Ya, sebetulnya kan semangatnya agar penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran nih, Pak Trubus. Kalau kita analisa selama ini, sebetulnya kebocorannya ada di mana saja sehingga tidak tepat sasaran? Kalau kebocoran sebenarnya lebih banyak ke pengawasan yang minim, Mbak. Itu pengawasan yang kurang. Dan di satu sisi memang kan selama ini tidak jelas sebenarnya yang dilarang menggunakan BBM subsidi itu yang jenis apa, ya kan, nggak pernah wacananya sih ada misalnya ini hanya BBM subsidi untuk kendaraan umum, untuk jenis roda 2 misalnya. Lah, roda 2 itu juga sendiri kan ada 2 macam, ada CC-nya yang 100, ada CC-nya 250, wong SIM-nya aja berbeda, berarti kan itu juga harus dibedakan kan gitu. Tetapi kemudian ada pemikiran lagi bagaimana untuk mobil roda 4 itu yang CC-nya 1400 ke atas itu harus yang ini menggunakan non subsidi, sementara yang subsidi yang di bawahnya itu, ini kan juga wacana yang masih bergulir di masyarakat, bergulir oleh elit-elit sendiri. Di satu sisi juga Presiden mengatakan yang bertali ulur juga, kadang-kadang mengatakan mau dilaksanakan, kadang-kadang juga kadang bilang lagi belum dirapatkan segala, dan ini juga menimbulkan di masyarakat berpikir bagaimana kemudian mau menerapkan suatu kebijakan yang katakanlah bisa berkesinambungan, bisa dipahami oleh masyarakat secara benar dan tidak menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat. Itu kan yang harus dipertimbangkan secara matang, Mbak, menurut saya. Betul. Permennya masih menunggu, tapi tanggalnya sudah ada. Sosialisasinya juga belum masif, Pak. Tadi kan masih banyak hal-hal yang diatur begitu ya, selain juga jenis kendaraan dan lain-lain. Jadi Anda mengatakan situasi saat ini benar-benar tidak tepat di tengah gejolak ekonomi masyarakat saat ini?
Ya, saya menurut saya belum tepat sama sekali, Mbak. Yaitu tanggal 1 Oktober itu kan rencana yang digaungkan kira-kira setahun, 2 tahun yang lalu kan gitu. Jadi dengan asumsi bahwa pemerintah dalam seperti aplikasi My Pertamina itu sudah berjalan kan. Ternyata di lapangan kan aplikasi My Pertamina mendapatkan resistensi dari publik, Mbak. Jadi tidak berjalan gitu. Nah, yang terjadi kemudian masyarakat dihadapkan oleh sesuai dengan pilihan masing-masing. Kalau di situ nggak ada Pertalite ya dia akan ngisi Pertamax misalnya. Tapi kalau ada Pertalite tersedia ya milih aja Pertalite yang harganya lebih terjangkau misalnya, lebih murah kan itu. Jadi masyarakat ini kan karena tidak ada kejelasan sampai kapan dan bagaimana pemerintah harus memberikan solusi kepada masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang ataupun masyarakat yang mampu juga itu sehingga menimbulkan kebingungan di situ, sehingga tanggal 1 Oktober ini menurut saya memang tidak akan efektif dilakukan, dan saya yakin pemerintah akan menarik ulur lagi, Mbak, akan mempertimbangkan lagi dan menarik ulur lagi terkait dengan pelaksanaan itu sendiri, Mbak. Ya, baik Pak Trubus, terakhir mungkin agar masyarakat juga tidak panik karena sudah ada sosialisasi dan dikhawatirkan kan jika ada rencana seperti ini seringkali ada panik buying, apa yang harus dilakukan? Iya, menurut saya ini pemerintah betul-betul ini harus sosialisasi ini kan masalahnya di edukasi masyarakat ya. Kalau edukasi masyarakat kalau waktunya terlalu pendek yang penting ujung-ujungnya panik buying, Mbak. Jadi panik buying itu kan sebagai ini kan efek domino terjadinya suatu kebijakan yang tidak transparan, kebijakan yang ujuk-ujuk, kebijakan yang elitis, kemudian kebijakan yang terlalu dipaksakan. Jadi dalam hal ini menurut saya memang pemerintah harus cukup hati-hati secara bertahap dulu dan sosialisasinya memang harus gencar gitu ya. Kemudian juga harus ada kolaborasi dengan pemerintah daerah, Mbak, di mana kemudian nanti pemerintah daerah ini kan pemerintah daerah mau pilkada juga, Mbak, situasinya. Jadi menurut saya apakah nanti malah jadi gorengan-gorengan politik yang tidak baik dalam hal ini dan memprovokasi masyarakat untuk tidak membeli BBM yang non subsidi misalnya gitu kan. Jadi ini menurut saya memang harus perlu kajian yang mendalam juga Pak dalam hal ini sehingga pemerintah itu tidak memaksakan kepada masyarakat untuk segera menggunakan istilahnya itu yang non subsidi gitu ya. Kemudian yang subsidi hanya dasarnya yang QR itu. Jadi dalam hal ini menurut saya pemerintah memang betul-betul harus mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi. Salah satu dampaknya ya keresahan masyarakat itu, dan nanti masyarakat banyak protes dan kekhawatiran juga akan terjadi benturan antara petugas di lapangan dengan namanya masyarakat konsumen gitu. Nah ini kan harus diantisipasi khususnya di daerah. Nah ini yang pemerintah betul-betul harus mempertimbangkan secara komprehensif menurut saya gitu. Baik. Itu adalah catatannya Pak Trubus, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan secara matang, kebijakan ini akan kemudian harus bisa diuji lagi secara lebih mendalam, jangan sampai menimbulkan keresahan dan juga kebingungan masyarakat di tengah himpitan ekonomi saat ini. Terima kasih Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Newsline akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.